Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenab Akobi SPD. Nomor induk mahasiswa 23707261. Saya adalah mahasiswa PPG batch 1 tahun 2024 LPTK YM Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini tanggal 17 Oktober 2024 pukul 09.00 akan melaksanakan praktek mengajar di rumah saya di SMK Negeri 1 Motilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan sistem luring atau tatap muka. Kegiatan ini saya persembahkan untuk tugas ujian biasa. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar adik-adik? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya tolong dicek, diperiksa apakah di sekitaran depan ibu adik-adik itu sudah bersih atau masih ada sampah. Jika masih ada sampah, ibu mohon di yang lain sudah bersih ya? Kenapa ibu arahkan kalian untuk membersihkan tempat duduk kalian? Karena kebersihan adalah Sebagian dari iman. karena kebersihan adalah bagian dari iman. Dimana kita berada, dimana kita melaksanakan kegiatan kita, jika lingkungan atau tempat kita itu bersih, otomatis kita merasanya Adik-adik, tolong diperiksa apakah jilbab, kemeja adik-adik sudah rapi? Tolong diperhatikan jika belum rapi ya. Oke, terima kasih. Sekarang sudah rapi, sudah nampak aura cantik dan ganteng adik-adik pada pagi hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk itu, siapa yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini, ibu persilahkan. Siapa? Kita gabung. Sebelum memulai doa, alangkah baiknya kita usul ya. Usul bagaimana cara orang membuat doa dengan benar, sehingga apa yang kita inginkan dan kita panjatkan bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk adik-adik. Insya Allah kegiatan kita pada pagi hari ini dapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi hari ini hadir semua? Ya. Saya dulu kalian ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi segala sesuatu patut kita syukuri ya. Ya. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa berada di tempat ini melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik dan kalian sebagai pendidik yang saya didik dan kalian menerima materi biasa. Ya. Baiklah adik-adik, hari ini adik-adik masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan kemarin? Masih. Masih ingat? Ya. Kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan kemarin itu dibahas tentang apa? Sholat. Tentang Sholat. Pembelajaran kita pada minggu kemarin itu membahas tentang sholat. Nah, di dalam sholat itu, sholat
Adik-adik, tolong diperhatikan tampilan berikutnya. Adik-adik, tolong diperhatikan tampilan di depan. Gambar nomor 1 ini gambar tentang orang yang sedang melaksanakan apa adik-adik? Sedang melaksanakan biasa khutbah dilaksanakan dalam kegiatan apa? Khutbah dilaksanakan dalam kegiatan sholat Jumat. Gambar yang ketiga tentang nah, gambar nomor 1 adalah gambar orang yang melaksanakan khutbah yang dilaksanakan pada kegiatan sholat Jumat. Kalau dakwah itu yang nomor 2 adalah gambar orang yang sedang dilaksanakan dakwah. Misalnya dakwah itu dilaksanakan dalam acara apa? Oke. Kalau gambar ketiga tentang tablik. Nah, tablik dilaksanakan dalam kegiatan apa? Biasa dilaksanakan dalam apa? Bulan apa? Bulan suci Ramadan. Tablik biasa dilaksanakan dalam penyambutan bulan suci Ramadan. Adik-adik, sebelum ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini lebih baik kita explain dulu sehingga semangat kita pada pagi hari ini lebih apa? Lebih meningkat atau lebih kurang? Meningkat. Jadi explain dulu ibu mau dari sini. Oke, jadi silakan dari sini. Oke, ibu panggil dari sini ya, adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar dan tepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Baikkan. Siapa yang bisa bantu saya untuk membacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini? Oke, silakan kalian. Peserta didik mampu memahami ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah sesuai dengan ajaran agama Islam dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat memaknai, saling menasihati dalam kebaikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, inilah 5 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang akan kita capai pada materi ini. Pada materi ketentuan, dakwah, khutbah, dan tablik. Baiklah adik-adik, sudah siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Baiklah, sebelum ibu menampilkan video pembelajaran pada kesempatan ini, ibu mohon, ibu minta sekali lagi tolong diperhatikan apa yang akan ibu tampilkan. Bisa? Bisa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang khutbah. Pengertian khutbah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang khutbah. Tolong diperhatikan adik-adik ya. Pengertian khutbah itu sendiri adalah pidato atau ceramah yang disampaikan oleh seorang pemimpin agama dalam konteks ibadah atau acara keagamaan. Misalnya dalam kegiatan sholat Jumat atau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Tolong diperhatikan tampilan kita video di kenal depan sebagai sebelum melakukan kegiatan kegiatan khutbah. Mengapa khutbah ini sangat penting dilakukan? Karena khutbah itu sudah menjadi pokok atau persyaratan dalam pelaksanaan sholat Jumat maupun sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Nah, Jangan bercerita pandangan ke depan, melihat kehidupan panjang jamaah video. dan masyarakat karena dalam penyampaian di dalam khutbah itu bisa memberikan manfaat dan motivasi dan pembelajaran bagi pendengar. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang dakwah. Dakwah kita tahu bersama adalah usaha atau aktivitas untuk menyebarluaskan agama dan membimbing ke dalam memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, manfaat itu sendiri juga akan membahas tentang memberikan beban kepada individu untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama. Tentu sudah kita bersama dalam penyampaian kami, tentu sudah berbau dengan ajaran agama, yaitu yang disampaikan di dalam kegiatan kami sudah direncanakan lebih dulu sehingga untuk para pendengar yang mendengarkan kata-kata kami atau penyampaian di kegiatan kami apa itu bisa dipahami oleh masyarakat, bisa diambil motivasi untuk masyarakat, bisa dijadikan sebagai pembelajaran hidup dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, hanya ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini dengan saya Jenaka Putri. Terima kasih. Mari kita berbincang. Baik
Baiklah adik-adik, itulah tampilan video pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik, berdasarkan tampilan materi atau video pembelajaran yang telah kita baca bersama, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Paham? Paham. Baiklah adik-adik, mengapa kita perlu melaksanakan khutbah atau yang kami? Perlu adik-adik ketahui manfaat dari ketika uraian materi kita yang kita bahas pada pagi hari ini sangatlah bermanfaat karena kegiatan itu menyampaikan ajaran Islam. menyampaikan ajaran Islam ya adik-adik. Namun dalam penyampaian ajaran Islam dari ketika uraian materi itu khutbah dan topik tersebut itu berbeda-beda akan tetapi tujuannya sama. Biasanya khutbah dilaksanakan di dalam Masjid. misalnya dakwah di mana? Bisa di masjid atau tidak? Bisa. Tetapi tidak berpatokan tapi bisa dilaksanakan di mana saja. Begitu pun Baik. bisa dilaksanakan di mana saja, di sekolah bisa, di kantor-kantor bisa, akan tetapi tujuannya sama sehingga kita sebagai seorang muslim bisa mendengarkan apa yang disampaikan di dalam khutbah, di dalam tabligh, di dalam dakwah itu bisa kita pahami, bisa kita ambil sebagai apa? Panduan kita atau bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan ya. Sehingga kita menjadi seorang muslim yang selalu taat kepada Allah. Sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita dengarkan langsung dari misalnya dari khutbah dan tabligh kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga kita bisa menjadi anak yang selalu berbakti kepada Allah. Bisa jadi? Bisa. Jadi untuk itu, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Silakan adik-adik cek. Ibu sudah kirim di grup kita. Kelompok 1 itu materinya tentang apa, kelompok 2 materinya tentang apa, dan kelompok 3 materinya tentang apa. Silakan adik-adik cek di grup. Sudah? Sudah adik-adik? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 tengah, kelompok 3 di samping sini. Oke, sudah adik-adik? Sudah tahu kan? Sudah dilihat itu? Di link yang saya kirim, kelompok 1 itu membahas tentang apa, kelompok 2 membahas tentang apa, dan kelompok 3 membahas tentang apa. Oke, kelompok 1 membahas tentang apa? Kelompok 2 membahas tentang Khutbah. Kelompok 3 membahas tentang Tabligh. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 3. Berapa orang? Baiklah adik-adik, Ibu kasih kalian kesempatan untuk membuat tugas dalam bentuk Poin. dalam bentuk poin yang dikerjakan melalui Kanva. ya. Untuk itu adik-adik, Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Silakan. Bisa adik-adik? Bisa. Jika di dalam mengerjakan tugas nanti, jika terjadi atau mengalami hambatan, silakan ditanyakan ke saya atau misalnya ada teman yang bisa bantu silakan. Akan tetapi tidak ada teman yang bisa bantu silakan. Kalau ditemui saat mengerjakan tugas silakan ditanyakan ke saya ya. Bisa adik-adik? Bisa. Silakan. Ibu mohon di saat mengerjakan tugas saling kerjasama ya. Jangan yang lain kerja, yang lain tidak kerja.
Oke. Sudah semua selesai? Ya. Kelompok mana yang tergabung untuk mempresentasikan? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Nah, perhatian untuk dua kelompok 2 dan kelompok 3 di saat kelompok 1 mempresentasikan, tolong diperhatikan apa yang disampaikan ya. Ya. Tolong dua kelompok 2 dan kelompok 3, jangan ada yang bercerita, diamati atau diperhatikan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Nahala, yaitu tentang pengertian dakwah. Kepada pemateri kita silakan. Baik, dakwah adalah kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam. Dakwah tidak hanya dilakukan oleh seorang pemuka agama, tapi setiap muslim perlu menuntut sesamanya ke jalan Allah. Namun ada syarat dan metode di dakwah yang baik agar tidak sia-sia. Baik, syarat dakwah 1. Menyatunya kata dengan perbuatan sikap, perilaku dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan, uswatun hasanah. Kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwahnya mencapai kesuksesan. Saya memberikan ke moderator. Baik, itulah materi terakhir dari presentasi kami tentang dakwah. Sebelum menutup presentasi kami izinkan setiap kelompok bertanya, satu kelompok satu pertanyaan. Dan silakan kelompok. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, kira-kira di tempat apa dakwah biasanya dilaksanakan? Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 3 ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dari kelompok 3, apa tujuan utama dari dakwah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riansi Muhammad. Tujuan utama dakwah menunjukkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih kepada ketua kelompok yang telah bertanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, karena aku sendiri kelompok. Silakan kelompok berapa ini terakhir? 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 yang terakhir, kelompok 1 dan kelompok 3, tolong diperhatikan ya. Ya. Perhatikan teman-teman yang sedang menampilkan tugasnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di hasil diskusi kami. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu dakwah, kita akan lanjut ke materi. Baik, materi pertama yaitu syarat khatib yang akan dibacakan oleh Ramian. Syarat khatib, salah satu syarat khatib adalah beragama Islam. Seorang yang menjadi khatib pada khutbah Jumat harus laki-laki. Baik, selanjutnya tentang sunnah-sunnah khutbah yang akan dibacakan oleh Guru Saudari. Yang pertama, melakukan khutbah di atas mimbar, khutbah menghadap ke jamaah. Yang kedua, azan sebelum khutbah. Yang ketiga, membacakan khutbah dengan suara lantang dan jelas. Yang keempat, mengucapkan salam sebelum khutbah. Yang kelima, melakukan khutbah dengan durasi yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi singkat tentang khutbah yang kami presentasikan. Sebelum menutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kedua kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya ingin bertanya, tadi yang dijelaskan baru syarat dan sunnah. Jadi saya ingin bertanya apa itu pengertian dari khotib. Baik, terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kami. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Temika Hamid. Khatib itu adalah seorang yang memimpin dalam khutbah. Apakah bisa diterima? Ya.
Baik, terima kasih. Baiklah, kami akan menutup presentasi dari kami. Sebelum itu terima kasih kepada kedua kelompok yang telah menunjukkan pertanyaan dari presentasi kami. Sekian, jika ada kesalahan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus. Sekarang tinggal kelompok 3 yang belum ya? Ya. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil. Kelompok 1 dan 2 meskipun sudah selesai pemaparan tugas kalian, tetap kita memperhatikan kelompok 3 yang pemaparan ya, adik-adik ya? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lanjut ke materi. Materi yang pertama yaitu pengertian tablik yang akan dibacakan oleh pemateri 1. Dipersilahkan. Istilah tablik memang tidak asing oleh para pura, sebagian besar umat muslim. Tablik merupakan sebuah kegiatan yang biasa dijalani dalam bentuk pengajian. Baik, terima kasih. Itulah materi pertama tentang pengertian tablik. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Siti Uswatun Hasanah. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan ketentuan tablik. Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang apa tujuan dari tablik. Baik, terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan membacakan pertanyaan kelompok 1. Menyampaikan risalah atau ajaran Allah dan Rasul kepada seluruh umat Muslim sehingga dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Apakah bisa diterima? Bisa. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami akan mengakhiri presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, ketiga kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan ya. Sekali lagi berikan aplaus untuk kita semua. Baiklah adik-adik, mari kita menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Adik-adik, di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Oke, silakan Agung. Baik, terima kasih. Khutbah, dakwah dan tablik adalah 3 kegiatan yang sama, namun mempunyai kegiatan yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu tentang menyalurkan ajaran-ajaran agama Islam kepada orang lain untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik sekali. Diputarkan dulu. Adik-adik, itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Yang intinya dari materi ini kita bisa mengambil hikmah dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita implementasikan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menjadi seorang muslim yang baik itu tidak gampang ya adik-adik ya. Ya. Kita belajar dan belajar dimana kita harus belajar meskipun kita sudah memiliki ilmu yang bagaimana akan kita harus belajar ya, belajar dan belajar. Bisa adik-adik? Bisa. Oke adik-adik, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita melaksanakan pemaparan materi. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Akan tetapi terlebih dahulu Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian ya adik-adik ya. Itu sebelum Ibu memberikan evaluasi, Ibu mohon LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi Ibu kembali. Oke, kelompok 2. Kelompok 3.
adik-adik? Bisa. Silakan kalian cek di grup kita yang kita kirim di grup linknya. Sudah ada? Sudah ada adik-adik? Ada. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Evaluasi yang ada silakan diisi sehingga ibu bisa melihat sampai mana pemahaman kalian. Bisa adik-adik? Bisa. Silakan. Sudah ada yang kerjasama ya? Silakan fokus di HP masing-masing. Silakan dikerjakan. Jika yang memahami pasti bisa mengisi, yang benar-benar menerima materi kita pada pertemuan kali ini. Tidak ada yang kerjasama ya, silakan kerja sendiri-sendiri sebagai ukur pemahaman, tolak ukur pemahaman kita pada hari ini. Oke, adik-adik semua sudah mengisi ya? Baik adik-adik, ibu akan cek langsung sampai mana pemahaman kalian karena sekalian sudah mengisi kuisis atau evaluasi kita pada pagi hari ini adik-adik ya. Ya. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan kita akhiri. Akan tetapi sekali lagi ibu tekankan, tolong dalam kehidupan sehari-hari tolong diterapkan apa yang kita sudah dapat pada pagi hari ini ya. Kalian sudah tahu, sudah besar-besar sudah tahu membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Baik adik-adik, dan pembelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan dengan moderasi beragama ya adik-adik ya. Dalam itu tentang nilai toleransi. Nah, nilai toleransi saling menghargai satu sama lain, menghargai agama orang lain dan walaupun ini dihargai agama kita ya, jadi kita harus menghargai satu sama lain. Oke adik-adik, pertemuan kita pada pekan depan atau pertemuan berikut itu membahas tentang manfaat menghindari penyakit sosial. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Untuk itu, di antara kalian siapa yang bisa mengikuti doa pada pagi hari ini? Oke, silakan gantikan. Baiklah teman-teman, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah kita akhiri dengan doa ya. Untuk itu, pertemuan kita pada pagi hari ini telah selesai. Insya Allah kita akan bertemu pada pekan depan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang manfaat menghindari penyakit sosial. Kita berjumpa kembali di lain waktu di pekan depan. Insya Allah kita mempunyai bermacam dan kesehatannya. Amin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.